kepada seluruh umat Islam dimanapun anda berada, pecinta habaib, pecinta kiai, pecinta ba'alwi, pecinta ajengan, pecinta ulama, semuanya jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Kalau mereka punya panggung, bubarin. Kalau Banten kepalanya sudah mikir, Banyumas pusernya itu pepet, ini bisa mati orang. Tapi sekarang Banyumas sudah terbuka, tinggal kakinya Banyuwangi. Ini apakah sudah ada PWI Banyuwangi? Sudah ada kakinya berjalan. Pantes sekarang sudah terbukti benar-benar bahwa Ba'lawi, Kabib itu terbukti secara ilmiah, ilmu nasab, ilmu sejarah dan tes DNA. Mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan, siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita, usir. Mereka masuk kampung kita, usir. Sudah final hasil penelitian bahwa Ba'lawi, Habib ini dari bin Syihab, bin Semit, As-Segaf, Al-Idrus, bin Yahya dan sebagainya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saudara, saya mau ajak semua, innaka ma'aman ahbabta. Kalau kita cinta Nabi, kita akan bersama Nabi. Tapi ingat, jangan sakiti Nabi. Jangan ya Pak. Apapun bentuknya saudara, jangan hina keluarganya dan jangan pula hina para keturunannya saudara. Kami para habaib nggak maksa. Orang mau percaya silakan, nggak percaya silakan. Yang untung yang percaya, yang rugi nggak percaya saudara. Enggak, habaib nggak ada masalah. Mau diakui nggak diakui saudara, kami tetap mengatakan bahwa datu-datu kami telah menjaga nasab kami dengan sebaik-baiknya penjagaan. Bahkan di dunia lembaga-lembaga nasab seluruh dunia mengakui saudara bahwa lembaga nasab Ba'alwi di Indonesia yang catatnya paling lengkap dan paling akurat. Kenapa sekarang ini saya agak cerdas di dalam membongkar kepalsuan sejarah? Karena semenjak saya meneliti nasab Ba'lawi yang sudah terbukti bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, saya banyak membaca kitab-kitab sejarah Ba'lawi yang setelah dikolaborasi dan dimuqabalah dengan kitab-kitab lainnya, ternyata sejarahnya palsu. Yang sempurna memang gak ada di dunia yang sempurna saudara. Kekurangan akan selalu ada, tapi catatan yang paling lengkap dan akurat adalah catatan saudara keturunan Ba'alwi yang ada di Indonesia ini. Alhamdulillah saudara. Ini buktinya sejarah. Kitab-kitab sejarah tidak mencatat keluarga ente sebagai turun Nabi. Ini kitab-kitab nasab, leluhur ente tidak dicatat sebagai keturunan Nabi. Ini hasil tes DNA keluarga ente dari Yaman. Sudah 180 orang yang tes DNA dan semua tes DNA-nya haplogrupnya G. Enggak, mau dicaci maki habaib dari dulu. Habaib ini dari dulu dicaci maki, dihina, difitnah, saudara, mau dibunuh, itu dia dari dulu saudara. Hanya sebagai penutup saya mau sampaikan bahwa gerakan anti Ba'alwi, gerakan anti Habib yang sekarang marak di mana-mana, ini gerakan intelijen hitam saudara. Kalau keturunan Nabi haplogrupnya J1. Kalau orang-orang yang haplogrupnya G itu menunjukkan dia bukan hanya bukan keturunan Nabi, tapi mereka juga bukan orang Arab. Haplogrup G itu orang Turki yang ada hidup di wilayah Kaukasus. Ini sudah final.
tinggal dipatehain malam ini. Ulama dan habaib saudara di mana-mana punya pesantren, punya majelis taklim, punya mimbar-mimbar dakwah, jutaan orang yang mengikuti mereka, jutaan orang yang memuliakan dan menghormati serta mentaati mereka saudara. Ini bagi kelompok anti-Islam adalah ancaman. Ini bagi kelompok anti-Islam saudara, ini ancaman sangat berbahaya. Mereka nanti nggak bisa bebas untuk ngerampok di negeri kita kalau kiai habaib bersatu bersama umat. Betul? Betul? Takbir. Sekarang ada manuskrip bahwa Wali Songo itu nasabnya ke Cina, namanya Cina semua. Ada lagi satu manuskrip rebutan ini bahwa Wali Songo nasabnya ke Yaman. Ini sebenarnya kemana Wali Songo? Kita keluarga Wali Songo memiliki manuskrip yang setelah bab nasab ini muncul ke permukaan mulai dibuka. Alhamdulillah sedang dikaji secara mendalam oleh Naqobah Ansab Auliyaut Tis'ah. Makanya habaib kiai mesti diadu dulu. Nah sekarang umat udah terlanjur percaya sama kiai sama habaib. Oh caranya cabut kepercayaan umat. Bagaimana supaya umat nggak percaya lagi sama habaib? Gampang, cabut saja kepercayaan umat bahwa habaib itu semua palsu, bukan turunan Nabi. Cabut, bilang saja habaib itu semua palsu, bukan turunan Nabi. Kalau umat percaya maka habaib akan ditinggal oleh umat. Selesai. Masya Allah, jahat tidak? Saya tanya, jahat tidak? Nah ini politik begini, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap bersatu dengan ulama, siap bersatu dengan kiai, siap bersatu dengan ajengan, siap bersatu dengan habaib. Takbir. Dan kemarin ketika Rizik Syihab berceramah keliling di Jawa Barat mengatakan bahwa Wali Songo adalah Ba'lawi, langsung dibantah oleh ketua Naqobah Ansab Wali Songo Kiai Haji Ilzamuddin dari Madura, bahwa Wali Songo bukan Ba'lawi. Nah, tapi nggak usah khawatir, saya kemarin ke Hall Gresik, lautan manusia saudara. Ternyata habaib masih makin dihina, acara hallnya makin membludak yang datang. Betul? Betul? Termasuk ini hari di sini saudara. Di sini tadi dari depan memasuk ke dalam aja setengah mati. Untung paru-paru gua 4, satu kempes masih ada 3. Pernyataan daripada ketua Naqobah Ansab Auliyaut Tis'ah itu bisa ibu bapak dengarkan dan tonton di YouTube. Sudah sejak lama Ansab Auliyaut Tis'ah yang mencatat keluarga besar Wali Songo mengatakan bahwa Wali Songo tidak ada kaitan dengan Ba'lawi. Wali Songo bukan Ba'lawi. Makanya saya ajak, pokoknya ada hall-hall kiai-kiai, hall ajangan-ajangan, hall habaib-habaib penuhi saudara. Karena kalau ini penuh, habaib ulama tidak bisa diadu, maka gerombolan-gerombolan tadi mereka akan meriang, mereka akan mati berdiri, mereka akan mati dalam kehinaan. Mereka orang-orang yang mati saudara dalam kehinaan dari dunia sampai ke akhirat. Na'udzubillah min. Wali Songo bukan Assegaf, Wali Songo bukan Syihab, Wali Songo bukan Semit, Wali Songo bukan Al-Idrus, Wali Songo bukan bin Yahya. Lalu kemana? Sebagian Wali Songo adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan sebagiannya lagi adalah keturunan daripada Sayyiduna Musa Al-Kazim. Lalu sejarah masuknya Islam di Indonesia apakah sekarang sudah benar? Lihat
di kitab-kitab yang dikarang oleh Ba'lawi. Ada beberapa kitab yang tidak beredar di kalangan umum, tidak beredar di kalangan pesantren, tapi bisa di-download di internet. Ba'lawi mengarang, menulis sejarah masuknya Islam di Indonesia. Seperti Alwi bin Thohir, Ba'lawi mengarang sejarah masuknya Islam di Indonesia dalam bukunya Al-Madkhal fi Dukhulil Islam fi Syarqil Aqsa. Di dalamnya mereka mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia oleh Ba'lawi. Kitab yang kedua, Rihlatu Jawa Al-Jamilah, karangan Soleh Al-Hamid. Di dalam kitab itu pun dikatakan penyebar agama Islam dari Ba'lawi Yaman. Kemudian kitab Syamsud Dhahirah, karangan Abdurrahman Al-Mashhur, dan ditaklik oleh Muhammad Dia Shihab, dikatakan penyebar agama Islam di Indonesia Ba'lawi Yaman. Kemudian Husain Muhammad Al-Kaf membuat buku sejarah masuknya Islam di Indonesia, Al-Islam fi Indonesia Al-Mu'asirah, karya Husain Muhammad Al-Kaf. Juga di dalamnya menyebutkan penyebar agama di Islam di Indonesia adalah Ba'lawi. Ini Bapak Ibu saudara-saudara, makanya kalau kita klik Dukhulul Islam fi Nusantara berbahasa Arab, maka yang akan keluar adalah sejarah versi Ba'lawi. Tapi kalau kita klik dengan bahasa Indonesia, sejarah masuknya Islam di Indonesia, yang akan keluar adalah Mansur Suryanegara, Hamka, dan penulis-penulis sejarah Islam di Indonesia lainnya. Benar, tapi kalau kita kliknya dengan bahasa Arab, maka yang akan keluar kitab-kitab sejarah masuknya Islam di Indonesia karangan Ba'lawi. Dan kami mengajak kepada putra-putri Indonesia untuk melek sejarah. Yang bisa nulis bahasa Arab, tulis sejarah Indonesia dalam bahasa Arab yang banyak, judulnya macam-macam. Buka manuskrip dari Nusantara, baca buku-buku antropologi, historiografi yang ditulis oleh orang-orang Portugis, yang ditulis oleh orang-orang Spanyol, yang ditulis oleh orang-orang Cina, yang pada abad ke-14, ke-15, ke-16 orang-orang dari Portugis sudah datang ke Indonesia, mencatat dalam Summa Oriental, mencatat dalam The Asia, mencatat di dalam kitab-kitab lainnya keberadaan Wali Songo di Indonesia pada saat itu. Tetapi hari ini sejarah itu banyak yang berubah. Maka para penulis, para pemuda yang punya YouTube-nya angkat masalah sejarah. Buka itu karya ulama-ulama Indonesia. Buka itu karya-karya ilmiah ulama-ulama kita dalam sejarah, angkat di dalam YouTube. Yang bisa nulis di web, nulis di web. Yang bisa nulis buku, nulis buku. Yang bisa di Instagram, Instagram. Yang bisa di Facebook, Facebook. Kenapa? Untuk melawan narasi-narasi sejarah yang dibelokkan oleh oknum-oknum yang ingin menguasai kesejarahan Indonesia masa lalu
agar mereka yang ada hari ini bisa mendapatkan manfaat dari apa yang ditulis oleh sejarah mereka tentang leluhur mereka yang palsu. Leluhur mereka tidak punya andil apapun di dalam kesejarahan bagaimana menyebarkan Islam, tapi mereka ingin ditulis leluhurnya sebagai penyebar agama Islam. Leluhur mereka tidak ada andil di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, tapi hari ini mereka ingin dicatat leluhurnya sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Padahal leluhur mereka adalah orang-orang yang ikut Belanda menjadi antek-antek Belanda. Surat-surat mereka masih ada. Bagaimana korespondensi mereka dengan Belanda? Doa-doa ulama-ulama mereka masih ada sampai sekarang di Leiden, Belanda. Saya pernah ke perpustakaan Leiden di Belanda, membaca doa-doa ulama-ulama mereka untuk kerajaan Belanda, untuk Ratu Wilhelmina, agar kekuasaannya di tanah Nusantara dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini mereka ingin leluhurnya dianggap sebagai pejuang. Atau cara yang lain adalah orang-orang yang sudah jelas pahlawan seperti Imam Bonjol, kemudian nasabnya disimpangkan ke Baklawi. Katanya Imam Bonjol itu marganya bin Sihab, Pangeran Ponegoro marganya itu Bakbud apa? Asegaf. Macam-macam itu dibelokkan. Di Ponegoro marganya apa katanya? Ada Asegaf, dari keluarga Bakbud nganggapnya Pangeran Ponegoro Bakbud. Kemudian dari keluarga bin Yahya nganggapnya bin Yahya. Nah, nanti yang benar yang mana? Semuanya pengen leluhur mereka dianggap pahlawan. Walaupun mereka yakin itu pahlawan palsu, kenapa mereka enggak takut kepada Allah ketika mereka memalsukan itu? Ini pertanyaan besar. Kok kayak enggak takut sama Allah? Kok enggak kayak percaya adanya hari hisab? Mereka tahu Pangeran Diponegoro itu adalah putra daripada Hamengkubuwono III. Udah tahu ada sejarahnya, dia asli orang Jawa. Tapi kenapa kemudian mereka tidak malu untuk membelokkan leluhurnya Pangeran Ponegoro diakui sebagai orang Yaman? Ini tidak masuk akal-akal yang akal-akal fitri. Ini ada masalah dengan akal mereka ini. Kalau sampai ketahuan apa enggak malu? Buktinya sekarang sudah ketahuan, tapi pelanga-pelongo bae orang aku. Kemeliti. Kemudian ada Mbah Abdul Malik Banyumas. Nggih. Mbah Abdul Malik Banyumas ya asli wong Banyumas, ngomongnya ngapak. Katanya itu adalah bin Yahya. Masya, yang masih hidup Al-Mukarram As-Syekh Maulana Roma Irama, daripada Maulana-Maulana yang lain itu yang jelas saja sih perjuangannya pada Islam. Roma Irama, betul, lagu-lagunya kita dengerin, lagu Roma Irama, Masya Allah, sebujur bangkai kita ingat mati, betul. Daripada orang ceramah halu-halu mi'raj 70 kali, leluhurnya bisa membuat rantai dari emas, bisa susu, luar biasa itu keramat-keramat.
memadamkan api neraka, bisa menyalati orang yang mati walaupun leluhurnya sudah mati ratusan tahun. Dicekoki umat Islam Indonesia dengan khurafat-khurafat. Wih, kayak orang Muhammadiyah, orang Wahabi ngomong khurafat-khurafat katanya. Bukan, Pak. Karomah dan khurafat itu beda. Kalau di dalam kitabnya Imam Asy'arani itu menulis keramat-keramat para aulia. Walinya ada, keramatnya zahir. Orang tahu semua, ditulis oleh Imam Asy'arani, itu namanya keramat. Tapi kalau orang biasa kayak Muhammad Shahib Mirbat yang tidak ada keterangan dia ulama, kemudian disebutkan keramatnya, itu namanya khurafat, cerita-cerita palsu. Untuk apa tujuannya? Glorifikasi leluhur mereka yang tidak mau kalah dengan wali-wali lain yang ditulis keramatnya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani keramatnya dhahirun muntasyarun, itu ditulis dan ada saksi dari kitab-kitab yang satu masa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani satu masa dengan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi menulis dalam kitabnya bahwa ada di Baghdad seorang ulama besar namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang sufi yang sangat dicintai oleh orang-orang yang awam, yang dia menulis kitab-kitab keramatnya dohir disaksikan orang banyak. Tapi kalau Faqih Muqaddam Baklawi, leluhurnya Kabib-Kabib yang katanya bisa mi'raj 70 kali, saya cari nama Faqih Muqaddam di abad ke-6 dan ke-7 Hijriyah, ada tidak ulama yang mencatat seseorang yang bernama Faqih Muqaddam? Tidak ada seseorang yang bernama Faqih Muqaddam. Dia orang Tarim, dia orang Yaman. Kitab di abad ke-7 ke-8 banyak sudah ditulis tentang ulama. Siapa saja yang ada di Tarim, tidak ada yang menyebut seseorang bernama Faqih Muqaddam yang dianggap wali dan keramat pada masa dia hidup, apalagi bisa mi'raj ke langit 70 kali dalam sehari. Aya. Mari kita jaga negara Republik Indonesia ini. Tugas besar bagi putra-putri Indonesia. Pembelokan sejarah yang terjadi baik dari sisi peradabannya maupun kemudian sejarah masuknya Islam di Indonesia, tugas besar. Wahai orang-orang di UI jurusan sejarah, calon-calon doktor sejarah, jangan asal comot referensi, tapi verifikasi referensi itu apakah referensi yang dapat dipercaya atau referensi palsu. Ada sebuah manuskrip namanya Negara Kertabumi, ditulis 1679. Disebutkan namanya karya Pangeran Arya Wangsakerta, putra daripada Raja Cirebon. Ditulis sejarah tentang Indonesia, silsilah para raja-raja, silsilah Wali Songo, Kebaklawi di situ. Tahunnya 1769-an. Tetapi setelah diuji oleh ahli filolog dari Universitas Indonesia, ternyata kertasnya
kertas tahun 1960. Nama manuskripnya manuskrip Negara Kertabumi. Yang bawa HP tulis ketik di Google search Negara Kertabumi palsu. Di situ Anda akan bisa membaca bagaimana pendapat para ahli tentang manuskrip Negara Kertabumi, yang salah satu yang ada di dalamnya menyebutkan silsilah Sunan Gunung Jati adalah binnya sama dengan Khabib. Siapa yang memalsukan? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas beberapa sejarawan sudah mengutip dari naskah itu untuk dijadikan sebagai referensi. Jadi sebuah skandal ilmiah diciptakan pada tahun 1960-an, ditemukannya pada tahun 1970 itu naskah. Bisa jadi kertasnya itu kertas tahun 1960 tetapi ditulisnya 1970, karena waktu itu kebetulan Pemda Jawa Barat sedang ada proyek untuk pencarian manuskrip. Mungkin ini skandalnya, ya ini lagi ada proyek nih ratusan juta, kita bikin aja manuskripnya nanti supaya dibeli oleh pemerintah daerah waktu itu yang lagi mencari kesejarahan tanah Sunda. Ini sekarang ini saya dapat untuk mengira-ngira, menganalisa kenapa sekarang ini saya agak cerdas di dalam membongkar kepalsuan sejarah, karena semenjak saya meneliti nasab Ba'lawi yang sudah terbukti bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, saya banyak membaca kitab-kitab sejarah Ba'lawi yang setelah dikolaborasi dan dimuqabalah dengan kitab-kitab lainnya, ternyata sejarahnya palsu. Bahkan ada satu kitab yang namanya Tarikh Sambal, baru diketemukan katanya manuskripnya, ternyata setelah diteliti pada abad 10 Hijriah itu yang dikatakan adalah sebagai tahun di mana Syekh Sambal ini hidup, ternyata orangnya saja Syekh Sambal ini terindikasi kuat fiktif. Dan kalau misalnya kitab Tarikh Sambal ini betul-betul dibuat dari manuskrip abad yang ke-10, mana sekarang manuskripnya? Katanya manuskripnya sudah hilang lagi. Kemudian ada kitab manuskrip asli, namanya manuskrip Tarikh Ibnu Hisan. Di dalam Tarikh Ibnu Hisan tidak ada berita tentang Faqih Muqaddam, tetapi kemudian ketika dicetak oleh Muhammad Al-Habsyi, di dalam versi cetaknya itu ada nama Faqih Muqaddam. Akhirnya saya sekarang berkesimpulan, sejarah Indonesia pun tidak aman dari pembelokan-pembelokan pada masa lalu. Maka kerja keras Mbah Dunyo akhirat ini, youtuber cerdas dari Banyumas, karena memang terahnya ini terah pejuang orang-orang Banyumas. Youtubernya juga nggak punya urat takut sama sekali. Youtuber lain itu pada ngumpet, wajahnya nggak kelihatan, ada yang pakai topeng segala. Lah ini youtuber Banyumas wajahnya yang ganteng itu kelihatan, Masya Allah. Dan ketika tesis saya keluar, kebanyakan youtuber yang mengangkat tentang tesis saya itu dari Banyumas dan sekitarnya. Maka Banyumas akan tercatat dalam tinta sejarah
bahwa pada tahun 2002, 2003, 2024 dalam mengungkap siapa sebenarnya Habib Ba'lawi, yang ada tesis mengatakan sebenarnya dengan sesungguhnya dengan hasil penelitian yang seksama teliti bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada peran pejuang-pejuang Banyumas. Sejarah akan mencatat ini. Tidak sembarangan. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan. Banten, Banyumas, Banyuwangi. Banten kepalanya, Banyumas pusernya, Banyuwangi ujungnya, kakinya. Kalau Banten kepalanya sudah mikir, Banyumas pusernya itu pepet, ini bisa mati orang. Tapi sekarang Banyumas sudah terbuka, tinggal kakinya Banyuwangi. Ini apakah sudah ada PWI Banyuwangi? Sudah ada kakinya berjalan. Pantes sekarang sudah terbukti benar-benar bahwa Ba'lawi, Habib itu terbukti secara ilmiah, ilmu nasab, ilmu sejarah dan tes DNA. Mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita di dalam memutuskan itu tidak berdasarkan kebencian, tidak berdasarkan kajian ilmiah yang sesungguhnya. Kita kasihan kepada mereka. Sekarang kita kasih tahu, ente bib bukan turunan Nabi, maaf. Ini buktinya sejarah, kitab-kitab sejarah tidak mencatat keluarga ente sebagai turun Nabi. Ini kitab-kitab nasab, leluhur ente tidak dicatat sebagai keturunan Nabi. Ini hasil tes DNA keluarga ente dari Yaman. Sudah 180 orang yang tes DNA dan semua tes DNA-nya haplogrupnya G. Kalau keturunan Nabi haplogrupnya J1. Kalau orang-orang yang haplogrupnya G itu menunjukkan dia bukan hanya bukan keturunan Nabi, tapi mereka juga bukan orang Arab. Haplogrup G itu orang Turki yang ada hidup di wilayah Kaukasus. Ini sudah final, tinggal dipatehain malam ini. Patehain gak nih? Kita patehain bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini sudah final hasil penelitian bahwa satu, Ba'lawi Habib ini dari bin Syihab, bin Semit, As-Segaf, Al-Idrus, bin Yahya dan sebagainya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibarakati jami'il auliya ittis'ah, bibarakati jami'i auliyai fi Banyumas, bi jami'i barakati wa karamati Arya Mandalika, wa bibarakati wa karamati Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, wa bibarakati wa karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi berhati-hati dengan mereka kaum Ba'lawi. Kaum Ba'lawi ini tipu dayanya luar biasa, tipu dayanya luar biasa. Kalau untuk orang awam sangat terpengaruh dengan jubah dan sorban mereka itu. Padahal yang disampaikan oleh mereka itu hanyalah doktrin, khurafat
Klaim ini, klaim itu, semuanya diklaim. Jadi mereka itu tidak bisa berkutik karena jejak digital mereka itu masih ada. Jadi kaum Ba'alawi ini semuanya ada terlibat mereka tu. Ada yang adu domba, ada yang merubah sejarah, ada yang berzina, ada yang mengambil isteri orang, ada yang mencuri sepeda motor, ada yang sabu, ada yang minum minuman keras, semuanya ada. Ada yang Katolik lagi, murtad, keluar daripada Islam, marga asgaf tu. Jadi enggak mungkinlah mereka ini keturunan Nabi. Dari perbuatan mereka, sifat mereka, arogan mereka tu. Jadi mereka itu bukan cucu Nabi. Apalagi tokoh 4 ini enggak bisa dijawab atau tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Pertama itu tesis Kiai Imaduddin Utsman. Jadi belum bisa dibantah oleh mereka itu. Cuma framing dengan dibuat buku keabsahan habaib itu cuma framing tu. Kalau bagi orang yang meneliti buku mereka itu, bukannya menguatkan nasab tapi membatalkan nasab mereka. Cuma budak-budak yang masih dungu yang percayai, enggak mau meneliti. Tesis tidak bisa ditolak. Kemudian sejarah, ilmu sejarah juga tidak bisa dibantah oleh mereka itu. Apalagi DNA. Tokoh-tokoh ini aja belum bisa dibantah oleh mereka itu. Memang keturunan palsu. Jelas nggak bisa dibantah. Jadi bagi kita rakyat Indonesia ini jangan ketipu dengan sorban mereka itu. Sudah jauhin, tinggalkan mereka itu. Yang ada rugi bagi kita. Dulu mereka suka dawir. Kalau enggak dikasih, dipaksa kasih. Dawir tu sangat berbahaya mereka itu. Memukul kiai pribumi. Kan ada video yang Habib menendang kiai pribumi itu. Jadi sudah sadar. Enggak usah bantu nasab mereka itu. Gen-gen Yahudi yang merusak agama itu. Dari datuk-datuk mereka itu enggak sadar sampai mati itu. Yang ada diwarisi kesesatan kepada anak-anak cucunya itu. Sampai sekarang. Dengan bukti itu kitab-kitab sesat yang dikarang oleh datuk-datuk mereka itu. Maka pakai akal sehat. Jauhi, tinggalin mereka itu. Jangan kasih panggung. Gak usah ikut mereka itu. Hidup tentang daripada jadi budak mereka itu. Ngapain jadi budak mereka itu? Orang tua ditinggalin di rumah. Jadi cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.